Kayak lihat Modric, Toni Kroos gitu. Kalau kegolan biasa aja, kalau ngegolin biasa aja. Gitu ekspresinya enggak ada yang kayak iya benar. Kemarin tuh si breakdance. Iya. Ya kayak gitu kira. Kalau come on. Kalau lihat komen Real Erling Alien Haaland. Wah ada alien aja. Bukan manusia itu, bos. Bukan gila. manusia. Segua aja belum tentu, gue udah nangis di pinggir lapangan. Iya. Gue gimana caranya nih main nih kalau kayak gini nih. Kalau gue sih kebelat berak ya. Karena dingin banget pas itu. Wah, Iya, anjing. gue sih pura-pura cedera. Terus dicek sama dokter, enggak cedera. Cedera Masih bisa main. Waktu itu lagi nonton Roma ya di sofa. Ketiduran gua. Nih Aubameyang dibuang sama Arsenal. Coba sama Barca dilempar lagi ke Chelsea. Barca dapat gratis ke Chelsea, malah dapat untung nih dari Aubameyang. Terus lu berharap nih pemain tulang punggung tim gitu yang kayak Muhammad Salah, Haaland, taruhlah ya nggak akan mungkin. Aubameyang tuh eranya udah berakhir. Oke, balik lagi di Kong Media. Selamat pagi. Biar kayak ini. Biar kayak Magiko. Ini ada yang tajemennya nih. Dia gue nggak tahu kenapa tuh mulutnya kenapa sambil di Dia baru diangkat jadi host tetap nih. host tetap dia. Dia emang ini sih apa namanya performanya bagus tuh. Tapi mulai lalai dia. Mulai lalai. Mulai lalai nih. Baru dikasih percaya Nih, nih. El Magico, kemana kamu El Magico? Kamu aduh. Oke, Kong Media hari ini bakal bukan bahas ini lagi ya, bukan bahas Liga Inggris lagi karena kan udah kemarin ya kan. Partai panas. Kita punya segmen akhirnya namanya Kutu Pasar. Kupas tuntas partai besar. Nah, kemarin kan udah Arsenal sama MU. Sekarang kita yang lagi rame banget nih kita bakal bahas tentang champion pastinya kan. Buat lu semua yang pengen lihat klub-klub selain klub-klub Liga Inggris mana ya? Nah ini gue bakal bahas di Champion. Kong Media bakal bahas di Champion. Oke, sebelum bahas sampai situ, sampai klub-klub mana yang akan kita bahas, kita bakal bahas dulu kita lagi ada di mana nih Cak sekarang? Kita lagi ada di Game Lab, The Game Lab. Buat kalian yang mau main PS5 atau PS4 juga ada ya. Bisa banget langsung datang ke Ruko Puri Depok Mas, Blok B5. Patokannya samping Superindo, seberang sekolah Cakrabuana. Jangan lupa sokin. Tuh, lu datang tuh. Bisa ngapain aja Cak di sini Cak? Bisa ngapain aja? Ngapain tuh? Nongkrong, mau ngecil. Netflixan. Ada birnya nggak di sini? Ada, tapi beli sendiri emang. Lu datang ke sini datang bawa bir boleh. Cuman lu beli sendiri birnya. Gua nggak nyediain. Oke, buat awal perkenalan dulu nih. Pasti lu semua pasti ini siapa ya hostnya nih siapa nih? Ini siapa nih sekarang nih? Kenalin dulu gua adalah nungguin. Gue susah banget. Gue tuh selalu bingung loh, Cak, sumpah. Gue selalu bingung. Apalagi kalau spontan ya. Iya, ini kalau spontan gini anjing banget. Gue padahal tadi tuh udah siapin kayaknya ini bakal keluar nih. Kayak bakal keluar nih, gue siapin. Gue adalah Ton Thomas. Gue adalah kembaran Nando. Karena kalau lu bertanya-tanya kenapa gak pakai baju Manchester United, gue kasih tahu. Nando lagi sakit. Sekarang yang ada kembarannya. Nama gue Nonda. Lu balik doang anjing. Gak mau capek lu bang. Kembaran. Lu gak mau capek mikir lu anjing. Nando dan Nonda. Kan gak pakai baju MU. Kan gue bukan Nando, lagi enak badan. Bung Nonda. Tapi asal lu tahu Nando itu adalah lelaki sejati, pasti gak pernah mengingkari janji. Gak pernah ingkar janji dia. Gak pernah ingkar janji. Saudaraku itu gak pernah ingkar janji. Cuma emang lagi gak bisa. Si Nando gak pernah. Ini maksudnya kenapa gak Nandi gitu. Lah, nama. Lu nyalain nama gua lu. Lah mak bapaknya Cak yang ngasih, lu gak bisa kayak gitu. Oh gitu. Ini sekarang kita sama kembarannya Nonda. Ini namanya Nonda. Sama yang di pojok sana siapa namanya? Nama panjang gua belum. Siapa namanya? Keisuke Nonda. Itu Keisuke Honda. Anjing ada. Yang di sebelah sana siapa namanya? Kenalin, Supardi Nasir. Ya,
Supasif. Lu buka restoran sama Emre Ridwan anjing. Kangen banget ya. Duet. Emre Ridwan Supari Nasir. Duet. Wah, kacau. Dari di Sriwijaya. Persib. Wah, gila gokil tuh orang tuh. Duet Pak Haji ya, guys. Salam Pak Haji dua-duaan Emre Ridwan sama Supari Nasir. Oke, nggak pakai lama-lama lagi. Kali ini gue mau bahas tentang champion. Champion pasti seru banget dong. Harus ini seru banget. Banyak tim-tim kejutan yang bisa bikin permainan jadi indah. Gitu. Layak buat lu tonton. Pertama nih ya, gue mau bahas soal mana tuh ya catatan gue hilang tuh. Gue mau bahas tentang Zagreb lawan Chelsea. Ini kan klub. Nih, gue mau nanya dulu. Gimana permainan Chelsea di Liga Inggris dong? Menurut lu, Cak? Chelsea di Liga Inggris. Enggak lah ya. Iya, maksudnya kayak enggak lah. Dengan skuadnya yang cukup mewah, kemudian datang lagi Wesley Fofana, kemudian datang lagi Aubameyang. Ya kurang Dennis lengkap apa. Kurang lengkap Tapi apa. enggak lah. Cuma berarti ya wajar kalau dipecat. Wajar. Karena ya kemauannya udah diturutin. Pemainnya udah secara materi pemain udah bersaing di juara lah ya. Cuma Hasilnya kok nggak sesuai. Gitu. Berlaku juga ini di Champion nih, Cak. Lawan Zagreb. Menurut lu gimana? Formasi yang dipakai sama Chelsea itu Chelsea itu pakai berapa sih, formasi berapa sih? Dia 3-4-3 ya. Startnya 3-4-3 lawan Zagreb dengan 3 back. Sama Zagreb juga memakai 3 back juga kan. Menurut lu gimana? Permainannya set permainannya si Chelsea nih kayak gimana sih? Gua nggak tahu apa salahnya di ruang gantinya saat pemilihan pemain atau pemilihan strateginya. Tapi yang jelas di sana mungkin mentalitasnya juga itu. Karena kayak gugup gitu di depan gawang banyak miss. Yang gua sorot tuh banyak apa ya disebutnya apa ya? Kalau miss passingnya itu miss. Final pass apa ya? Jangan kan final pass gitu kayak yang blunder Aspi aja itu hampir Kovacic juga hilang bola. Nah itu hilang bola yang istilahnya fundamental gitu ya buat sepak bola profesional. Kenapa banyak salah passing? Mungkin gugup atau mungkin ya bisa juga di ruang ganti gitu loh masalah. Mentalitas ya. Balik lagi mentalitas. Iya, karena mungkin juga kalah berturut-turut itu berdampak juga. Ya benar gitu benar banget sih, Cak. Kayaknya ya gitu. Zagreb juga ngincer gol cepet ya di menit ke-13. Menurut lu gimana? Itukah yang mempengaruhi permainan Chelsea juga? Zagreb main di home, fighting spiritnya gila. Ya dia apalagi tipikal main di home tim nggak terhighlight gitu, pasti ngotot pengen kelihatan di dunia gitu, pengen kelihatan apalagi champion wadah dunia gitu, wadah sepak bola terbesar di dunia ya kan. Tapi Chelsea menurut gue nih dari kita ambil Liga Inggris kemarin aja deh, dia menang lawan West Ham ya 2-1, tapi reaksi pemainnya enggak, reaksi supporternya juga biasa aja, enggak kayak ini bakal bangkit atau gimana ya, karena dangdutan itu ada yang dangdutan guys. dangdutan kenceng banget lagi. Ya kita lanjut. Dari menang West Ham 2-1 itu ketahuan menangnya itu ya karena menang beruntung dapat gol aja gitu. Secara West Ham juga secara permainan nggak kalah kalau kita ambil kemarin. Balik lagi kita ke Zagreb. Sampai di Zagreb kemarin tuh di Dinamo Zagreb kemarin Chelsea ketinggalan gol, dan golnya tuh bukan gol beruntung atau mundur gitu, enggak. Set up dan si Chelsea-nya juga ya lu ketinggalan 1 lu bisa golin 2 bisa golin 3 kan ya lu menang ya kan, tapi secara mentalitas pemain Chelsea ternyata udah bukan mentalitas juara nih. Padahal materi pemainnya tuh yang kemarin juara champion masih ada kok, enggak jauh beda gitu, tapi balik lagi mungkin keharmonisasian dia pemain dengan pelatih di ruang ganti udah nggak beres. Dengan ujungnya si Tuchel akhirnya dipecat karena lu punya materi pemain kayak gitu, kenapa mainnya begitu gitu kayak ya Allah. Sama Zagreb yang harusnya 3 poin lu kalah 1-0. Kalau mainnya cantik sih nggak masalah gitu ya, emang kurang masalah finishing segala macam, tapi kan buktinya Chelsea ya sama sekelas Zagreb itu keteteran untuk Chelsea yang belum lama ini juara champion. Jadi Chelsea menurut gue pilihan tepat mencat Tuchel sih, dan
semoga dapat pengganti yang lebih kompeten. Ya kalau Tuchel kompeten menurut gue, cuma yang lebih ngerti pemain lah, karena menurut gue Tuchel tuh salahnya adalah terlalu egois dia jadi pelatih, terlalu sentimental kayak gitu. Ruben Loftus-Cheek yang terus main gitu ya. Ruben Loftus-Cheek terus main, Gallagher yang masih terus dipercaya. Maksudnya apa ya gitu. Dan akar masalahnya adalah formasi yang nggak pernah mau berubah. Iya benar. Mainnya selalu seperti itu terus. Akhirnya lawan ngebaca taktik lu nggak mau berubah nih sama sekali. Lu masih percaya dengan individual pemain lu masih percaya dengan taktik lu yang terhebat. Ya ini Liga Inggris dan ini Liga Champions gitu. Berarti kalau gue bilang ada yang salah dengan formasi, ada yang salah dengan pola bermain, bukan pemain ya sebenarnya berarti ya. Enggak ada yang salah dengan pemain Chelsea yang kelasan juara pun. Kelasan pemainnya kelasan mentalitas juara champion menurut gue. Cuma secara taktikalnya dan secara keharmonisasian di ruang ganti dengan pelatihnya itu loh yang bikin Chelsea yang bikin mentalitas Chelsea drop gitu. Cak, menurut tuh Cak, 2 game Aubameyang 2 game ya Aubameyang 2 game gimana? Oke nggak menunjukkan bakal cocok nih main di Chelsea? Menurut lu gimana Cak? Kalau sampai saat ini belum. Saat ini belum. Kenapa? Karena kemarin Chelsea yang gua highlight itu di sisi finishing, karena build up-nya udah nyampe ya, maksudnya dari nggak belakang bagus ke depan, tapi bisa. Iya, dari belakang ke depan mereka bagus bawa bola ke transisi ke menyerang itu sampai ke depan gawang tuh sampai. Kemudian di finishingnya itu benar-benar buruk gitu loh. Dan gua kira dengan datangnya Aubameyang ini bakal solve itu. Ternyata enggak kemarin juga. Pun masih aja. Iya, karena ada beberapa peluang yang benar-benar itu harusnya fix gol loh gitu. Cuma nggak dimanfaatkan dengan baik oleh Aubameyang. Ya, dan itu jadi bukti kalau Aubameyang belum memenuhi itu gitu loh. Ekspektasi itu belum ada. Karena kalau menurut gue dari pembelian Aubameyang aja udah panik buying kayak nih Aubameyang dibuang sama Arsenal. Udah dicomot. Udah pemain sampah lah, gaji gede, kontribusi nggak ada ya kan. Dicomot sama Barca dilempar lagi ke Chelsea. Barca dapat gratis ke Chelsea, malah dapat untung nih dari Aubameyang. Terus lu berharap nih pemain bisa jadi tulang punggung tim gitu yang kayak taruhlah kayak Muhammad Salah, taruhlah kayak Haaland, taruhlah ya nggak akan mungkin. Aubameyang tuh eranya udah berakhir menurut gua. Puncaknya Aubameyang yang di Arsenal sebelum dia cabut tuh musim-musim terakhir sebelum dia cabut ya udah. Aubameyang sekarang ya udah jadi striker biasa aja ya, sekelas Giroud gitu, sekelas ya standar aja. Bukannya tumpul ya, bisa golin tapi bukan yang bisa merubah tim dengan adanya dia gitu. Dan namun gini Dok, kayak anjing bu. Chelsea maksudnya gini Bot, Chelsea sebelumnya beli striker udah banyak banget dan mahal-mahal gitu Dok. Kenapa nggak ada yang bisa nyetel gitu dari zaman kapan ya? Kayak ya kalau Fernando Torres awalnya kayak nggak lama aja deh, nggak lama kayak Timo Werner dengan Lukaku itu Werner hat-trick, Lukaku on fire di Inter Milan iya. Chelsea nggak ada yang nyetel gitu. Bener. Jadi apa yang salah apa? Kalau kata Iksan, Lukaku ini karung beras aja, karung beras lari aja. Iya, karena di klub lain golin banyak. Karena kalau lu perhatiin dari taktikalnya Tuchel dari mulai di Dortmund ya, Tuchel itu bukan tipikal pelatih yang make striker murni, tapi bukan tipikal pelatih yang make striker goal getter. Lebih ke cari-cari ruang, lebih ke striker yang bisa buka ruang, striker yang bisa narik lawan, dan yang golin pada akhirnya si sayap-sayapnya Tuchel pertama. Dan Chelsea pun begitu sebelum Tuchel. Kalau perhatiin Chelsea bener-bener nggak punya striker yang siapalah striker Chelsea sebelum Drogba. Setelah Drogba siapalah? Nggak ada. Paling ada eranya itu kan akhirnya Chelsea ngandelin Eden Hazard kan, sayap. Hazard sayap. Yang bener-bener drive with the ball, yang kreatif gitu. Dan ya menurut gue Chelsea agak kesusahan dengan striker, pertama karena tipikal timnya dan kedua karena tipikal pelatihnya. Jadi kalau untuk Chelsea berharap Aubameyang bisa merubah ya nggak bisa. Akhirnya ya bisa merubah, Tuchel dipecat itu perubahan kan akhirnya. Jadi Chelsea ya kalah sama Zagreb ya udah menurut gue memalukan lah. Tim sekelas Chelsea kalah sama Zagreb tuh harusnya itu 3 poin nggak kemana. Kalau Zagreb ya menurut lu gimana? Cak, menurut lu Zagreb ya? Kalau gue bilang main rapi sih Zagreb. Boleh lah. Berhasil memanfaatkan
ke lengan Chelsea. Setiap peluang itu dicoba dengan baik gitu. Ya. Dengan kalau gua lihat banyak syuting Spekulasi. spekulasi, tapi akurat banget tuh, Iya. bener. On target. Itu sih Kepa sampai terbang-terbangan guys. Kepa tapi bermain bagus daripada Kepa Mendy. lumayan. Kemarin Kepa lebih bermain bagus daripada Mendy kalau menurut gua, daripada Mendy game-game sebelumnya. Dan ya kita lihat aja Zagreb untuk taktikal standar lah. Standar, Gua karena- cuma fighting spiritnya fighting itu loh yang spiritnya, bikin dia bagus ya. Ya mungkin karena klub inilah Ya nggak ada klub sebelah uangnya. mata. Iya, mau beli pemain juga Nothing gimana? tulus dia Nothing nih. tulus, ya. Dia Dan main di home ya. Iya. Pengen menang dan berhasil gitu ya. Kita lihat kan gua udah bilang dari awal itu si Cucurella tuh dieksploitasi kan akhirnya udah masuk dari kanan ke tengah Zagreb ya, karena buat gua anjing ini Nggak, kan nggak gua pantas bilang nih, paling nggak mahal pantas ya. 15 juta, Iya. 50 juta mah anjing. Ada si Chilwell ya. Iya. Hampir buat gol. Untung offside. Jatuh lagi. Chilwell masuk ya? Hampir buat gol. Asis ke. Oke, kalau itu tadi pembahasan Chelsea dan Zagreb. Kalau nih ya, ini sama-sama tim Inggris juga nih. Manchester City menang meyakinkan sama Sevilla. Udahlah, nih Haaland nih udah gila, monster sejati ya, maksud gua. Udah nggak usah lah, udah maksud gua. The real goal getter. Iya, goal getter gila. Erling Alien Haaland. Haaland, wah ada alien nih. Bukan manusia itu bos, Bukan gila. manusia. Gila itu wah. Nih, kalau lu lihat video lagi yang terakhir kita meragukan apakah Haaland bakal bisa fit di Inggris, apakah Haaland bakal banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Haaland. Semua dijawab beruntun sama Bayar Haaland. tuntas. Bayar tuntas tanpa batas, coba lu bayangin. Do, menurut lu gimana do permainannya City nih? City kemarin di Liga Inggris seri ya? Seri. Sama ya, tapi gini loh. Nggak ada tim yang absolut gitu. Ya. Akan sejago-jagonya City, sejago-jagonya Real Madrid, sejago-jagonya Bayern Munchen, Pasti ada kesandungnya. pasti ada kesandungnya. Dan kemarin City kesandung, Iya. terbukti ketahan satu sama. Satu sama. Dan nggak masalah gitu. Untuk liga kita bahas agak nyerempet ke liga sedikit ya. Untuk liga ini game match day-nya tuh banyak banget dan lu agak sulit lalu bisa sapu bersih dengan, bukan berarti main jelek ya, City kemarin main bagus juga, bukan berarti gini, nggak ya Haaland tetap golin, tapi kan lu perlu lebih dari satu gol untuk menang kan ketika Ya karena di sini juga dong. Sepak bola yang nggak cuma menyerang. nah itu. Ya. Nah, di situ loh, lanjut. Dan ya wajar lah sekali-sekali City kepleset gitu, nggak ada kok tim besar yang nggak kepleset gitu ya kan. Iya. Dan Iya, Madrid juga suka kalah sama iya suka kalah, Madrid sekali-sekali juga kalah sama Celta Vigo Iya. kan, ya kan gitu. Real Sociedad. Iya sekali-sekali ada kalah ya, City juga kayak gitu, tapi ya balik lagi mentalitas City ya nggak usah kita ragukan. Kemarin main di Champion ketemu Sevilla yang notabene tim bagus di Spanyol. juga di Spanyol, tapi ya disapu bersih sama City. Haalandnya gila, setupnya gila ya. City ya yang kita tahu lah, City gitu. City nggak ada obat ya gitu. City still City gitu. Ya kalau lu menang lawan Manchester City, kemungkinan cuma dua, lu beruntung Atau lu layak juara. atau lu main bagus banget gitu. Karena kalau lu menang sama City lewat gol-gol kejutan kayaknya agak susah. Iya. Karena City tuh terorganisir banget. Dan solid banget. Untuk Untuk sebuah tim tuh ya. City solid banget. Isinya pemain bintang tapi egonya terakhir Foden aja Nah. yang kita lulukan nih, egonya sama Haaland gimana keredam tuh sama Pep. Emang Nih Haaland sama Foden nih udah kawin banget sih menurut gua. iya. Udah berbagi gol, udah berbagi assist, Iya. udah jadi satu lah, udah ngeblend banget. karena gitu. mungkin si Foden nih digamparin kali ya sama Pep ya, gara-gara goblok tuh, dia kan sempet goblok tuh Foden. Untung City menang tuh ya kan, egois banget. Cuma ya kalau City menurut gua akan jadi pesaing juara Champions League lah. Menurut gua semifinal nggak kemana lah untuk Iya Manchester sih. City. Kalau menurut gua juga kayak gitu sih, Do. Lu, Cak, gimana melihat pertandingan City sama Sevilla ini? Ya, kalau dari City-nya mungkin ya City-nya si tinjau lawik ya. tinggi dong. Tanjakan-tanjakan di Sumatera yang mau ke Padang. Gimana Cak menurut lu permainannya? City-nya balik lagi dengan build up yang bener-bener Mateng. dikocok di kotak penalti ala-ala khas City gitu. Cuma yang gue pengen highlight di situ Sevillanya.
dimana banyak gol di situ yang meleng gitu loh, kayak lu Berarti- terkesima dengan permainan City. City kayak anjing Kayak diajarin main bola ya. 5-6 pemain, karena maksudnya gini loh Dok, Sevilla tuh bukan tim ecek-ecek kan. Iya. Langganan Champions League Langganan juga. Champions League, dan Benar. kalau di Europa League jatuh ke Europa League dia Langganan juara. Iya. Juara. Mungkin kemarin kaget juga dengan, mungkin sempurna juga ya Dok strategi Mungkin dari strateginya City-nya. Pep itu kan bener-bener lama di Spanyol juga kan? Iya bener-bener dia lama di Spanyol ngebanyain Dia tahu, Sevilla. Strategi Pep, strategi City dibalutin sama kelemahan-kelemahan Sevilla, udah akhirnya Iya. nggak berkutik sama sekali Sevilla. Karena ya itu 5-6 pemain nonton Manchester City itu menyerang Iya. gitu. Kayak kiper mau siapa juga ya kejebolan. Iyalah, Seorang lu dikocok-kocok di dalam situ. dikocok-kocok mau gimana gitu loh. Gak tau ya, menurut gua ya, kematangan pola penyerangan City itu ditandai dengan first touch siap pemain ngejebolin. Iya. Itu berarti Tap in Haaland. Wah, itu maksud gua yang nggak tap in tuh cuman satu gol yang dari Foden doang yang dia menari-menari ya. Itu gua rasa semuanya set up. Ya, hasil dari usaha mereka Iya, gitu ya. hasil dari usaha mereka. Dan ini juga Haaland anjing posisi, aduh. Positioningnya gila. Gua dia. nggak ngerti Nggak lagi tahu Haaland. positioningnya. Haaland gila lah emang bener. Tapi ya gue gak mau berekspektasi terlalu tinggi juga sih sama Haaland. Maksud gue kalau 20 gol semusim mah udah pasti kepegang lah sama Haaland. 20-25 gol udah pasti kepegang. Cuma kita belum lihat nih Haaland ketemu back monster juga yang sekelas dia. Tapi kalau untuk ketajamannya nggak diragukan. Cuma kalau untuk game tadi lawan Sevilla, menurut gue ya Haaland masih merasa kalau gini loh, mentalitasnya akan beda ketika dia merasa kalau gua lebih hebat daripada back ini dengan dia ketemu back yang Van Dijk, dia ketemu dengan back yang Alaba, Rudiger, dia ketemu dengan back solid lah ya. Matthias De Ligt dan lain-lain gitu ya. Itu akan mentalitasnya beda. Tapi untuk game ini Haaland no debat lah. Haaland udah sempurna lah. Itu dong maksud gua, bukan yang back monster aja, mentalitas. Kayak pertandingan penting, kayak kan kalau Champions League setelah group stage itu kan knockout. Itu yang gue pengen, apakah dia mampu menjawab itu? Seperti Benzema yang udah ketinggalan itu bener-bener yang ada miracle gitu. Iya. Miracle yang maksud gue ngerti gambar lo, ada kayak Benzema yang ketika tim bermain buruk dia bisa hat-trick sendirian gitu. Dan itu benar-benar efektif banget tuh. Satu sentuhan terus gol, satu sentuhan terus gol gitu. Jadi itu belum teruji. Apakah Haaland bisa menggendong lah, membuktikan gitu ya? itu itu nggak cuma tajam di laga-laga biasa, cuma mentalitasnya apa bisa mengubah hasil pertandingan. Apakah ketika mereka akan menjawab itu gitu? Haaland bisa menjawab itu nggak gitu kan? Kayak ya ketika di semifinal Champions League lu harus cetak gol dan waktu tinggal 2-3 menit, apakah dia bisa? Iya, apakah dia sanggup ya? Apakah mentalitasnya kuat gitu ya kan? Iya kan masih bocah juga Haaland. Mereka itu Haaland. manusia gitu loh kan. Dan apakah dan masih bocah gitu loh, Cak. Maksudnya masih berkembang. Apa nggak nangis anjing, udah kalah, udah capek-capek mau semifinal, final, udah tinggal 2 menit. Ya makanya 2 menit injury time. Apakah dia bisa untuk memanfaatkan itu? Karena ketika udah gitu dong, maksudnya kayak lu di depan gawang atau penalti gitu, itu bener-bener pressure. Gila. Iya, pasti. Apa nggak keringat? Apakah bisa menjawab itu gitu loh Haaland? Apakah bisa? Ya kita tunggu aja, semoga Real Madrid ketemu lagi dengan Manchester City ya kan. Apakah kita lihat membawa perubahan atau mentalitas Real Madrid tetap kita tahu lah mentalitas Real Madrid. Madrid gitu. Sevilla-nya nggak usah dibahas lah ya, emang dia cuma ngeliatin doang. Kacau Sevilla. Sevilla mah nggak usah dibahas lah. Tontonin sama mainnya Sevilla. Anjing. Ada lagi nih, partai lagi nih. Betul banget. Kita pindah dari Inggris, tim-tim Inggris ke Italia. Kita terbang ke Italia, AC Milan lawan Salzburg. Seri-seri. Ketinggalan duluan. Menurut lu gimana? Permainannya gimana? Dia formasi itu pakai Salzburg 4-3-1-2. 4-2-3-1 ya? 4-4-2 itu sebenarnya itu 4-4-2 diamond itu. Iya, pengembangan dari 4-4-2 sebenarnya. Ya, menurut AC lu Milan ya? Iya, AC Milan. Menurut lu
gimana permainannya efektif nggak sih? Ya kalau seri nggak efektif ya berarti maksud gue kalau seri-seri mah ya sama berarti efektivitasnya sama gocap-gocap. Tapi kalau AC Milan kayaknya ngandelin individu pemain Nah gitu. itu, gua Iya kan? statement gua masih nggak berubah tentang AC Milan. AC Milan cuma kuat di Liga Italia, karena Liga Italia tuh mengalami penurunan ya. Iya. Ya kayak ntar malam Penurunan nih. kualitas tiap klub. Kapan terakhir mereka juara champion gitu kan? Itu kapan terakhir semifinal? Iya, 2010 kalau juara. Ya kalau juara Inter. 2010 Inter. Iya. 2007 AC 2009 Milan. dong. 2010 Barca, Cok. Oh iya 2009 lah. 2010 Barca Schalke MU itu ya. Udah lama banget gitu. Pokoknya loh. Barca lah singkat gua 2010. Italia ya, Iya, semifinalnya. penurunan gitu dong. Penurunan Italia. Jadi ya AC Milan bagus di Italia ya udah bagus-bagus aja di Italia gitu, tapi enggak Kalau ke Champion lu babak kalau belur ke Champions ya juga. babak belur juga lo di. Ya kayak nanti Inter Milan ketemu Bayern. Bayern Munchen. Munchen. Ya elah. kalau Inter bisa nahan sih bagus, tapi kalau Inter diobok-obok ya gua nggak kaget juga gitu, karena Inter liganya nih lagi mengalami penurunan kualitas pemain, kualitas permainan. Dan Italia. isinya pemain-pemain tua gitu yang udah nggak kepake di mana. Terus tapi ada pindah. Giroud ya. Iya udah Giroud enggak tua kepake tuh, sih. Udah nggak kepake Iya, pemain. Iya karena Udah coba nggak pakai sih Giroud. coba kalian nonton ketika abis nonton game IPL atau enggak La Liga, abis itu nonton Italia. bener-bener berubah tuh. Iya. Gua kayak nonton Liga Indonesia tuh kayak tiba-tiba di bal Leo maju, abis itu shoot golin itu lu udah gitu aja anjing. Gua bisa gua waktu itu lagi nonton Roma ya di sofa. Ketiduran gua. Gua tiduran. Bisa anjing nonton bola ketiduran. Ya Allah itu membosankan banget maksud gua. Jadi kayak Italia tuh aduh. Nggak ada seninya. Ya kalau untuk di Liga Italia ya AC Milan fighting spiritnya gila, tapi untuk lu menang bukan cuma fighting spirit, lu perlu taktikal, lu perlu kualitas pemain, lu perlu ya banyak faktor gitu. Jadi kalau untuk AC Milan ya menurut gue ya AC Milan bisa lolos sampai nyampe ke 8 besar aja udah beruntung lah. Di awal yang belum ada prediksi karena baru satu game kan. Jadi kayaknya udah targetnya nggak usah tinggi-tinggi lah. Udah 8 besar udah cukup lah. Iya, Italia lawan anak-anak muda dari Salzburg aja ketahan gitu lah, masih iya, bener. Sesko yang 18 tahun anjing. Yang golin si Okafor ya kan. Iya, jadi rebutan tuh Cak tuh pemain. Masih bocah ya kan. Iya, udah nunjukin kualitasnya Kualitasnya. melawan tim-tim yang kayak gini gitu loh. Berarti mentalitas juga udah terbangun dong. Ya, sudah. Salzburg kan memang penghasil pemain bintang. Kan? Iya. Salzburg ke Leipzig baru ke tim gede. Baru ke Munchen atau enggak ke IPL. La Liga. Itu Salzburg-nya nggak perlu dibahas. Apa? Salzburg main bagus. Main bagus. Dengan gaya Salzburg ngepres, kuasain bola, ngotot mau menang, tapi ya balik lagi ke kualitas pemainnya karena banyak dicabut-cabutin terus kan. Karena Salzburg tuh anakan Leipzig kan. Jadi kayak pemain bagus yang matang pindah ke Leipzig. Jadi Iya tujuannya jual pemain lah. tujuannya ngembangin pemain di Salzburg, dan untuk lu bisa nahan AC Milan dengan pemain-pemain muda yang masih berkembang itu udah oke banget. Oke banget. Menurut lu Cak, Salzburg-nya? Kalau ya begitulah Salzburg Ya. dengan ya Pemain notabene mudanya. pemain-pemain muda mereka bermain bagus gitu loh. Udah bisa menahan AC Milan. Salzburg nih kayak gua rasa modelnya akan jadi kayak Ajax, tapi mungkin 6 7 8 tahun lagi lah. Maksudnya masih Penghasil. berapa dekade lagi yang berapa pemainnya setiap musim bisa jual. Ya. Bisa jual 7 8 pemain, tapi siapapun gantinya ya Ajax tetap solid kan. solid, ya. Salzburg kan Ya. seperti itu sih. Iya karena gua pede gitu loh kayak 18 tahun di bawah misalnya champion. Kayak kemarin kayak gue tetap megang Salzburg gitu. Gue pede aja gitu walaupun gue nggak kenal per pemainnya semuanya. Cuma kalau gue lihat dari Salzburg itu, nih. Salzburg oke juga gitu loh. Ya, itu karena pemainnya nggak lebih besar daripada klub sih. Ya benar. Itu sih yang paling penting sih. Iya, Bro. itu. Dalam bola itu paling penting Mentalitas kayak gitu. Akhirnya apa? Ya Salzburg ibaratnya menahan imbang AC Milan gitu loh. Sebagai tim. Iya, sebagai tim. Bukan siapa yang mencolok, siapa yang main buruk. Enggak Sebagai ada, tim. iya. Oke, ya karena laganya satu sama ya. Jadi apa yang mau dibahas banyak ya? Ya gitu-gitu aja lah. Nih yang terakhir nih. Nih pamungkas nih. Nih pamungkas nih. I want you to the boat. Have I ever told you? Bener. Pamungkas. Oh enggak, Mas aja. Bambang Pamungkas di AFF 2010. Ini nih. Ini laga yang seru. Kalau Nando bilang ini, wih seru banget ini. Ini
menghibur. Laga menghibur. Lebih seru daripada menurut gua daripada PSG Juventus, Bang. Nah, nanti bakal kita bahas di Kutu Pasar. Liverpool Juventus sama PSG. Jadi ini kita bahas nih champion Real Madrid, klub andalannya La Maca. Halo Madrid. Gak tau tuh lu kayak bocah judul gue Madrid gue bener dah. Kayak bocah-bocah rental yang masih gue males gue. Ya dulu sih maksud gue dulu zamannya ini. Tapi menurut gue Real Madrid sekarang manajemennya jauh lebih dewasa sih. Jauh lebih Dewasa. Gue setuju kata dewasa itu. Iya. Lu dukung Madrid lu. Jadi apa yang ada bagus-bagus Madrid. Lu iya. Maksud gua dicontohkan dengan ini karena dia beli 1-2 pemain pun bisa buat sekarang. Maksud gua kayak sekarang nih butuh banget penggantinya Benzema karena kan kemarin Benzema cedera nih. Iya gue setuju. Madrid sebenarnya untuk dia bisa beli siapapun pemainnya dia bisa. Tapi dia nggak memutuskan untuk membeli itu. Beli karena dia nggak mau terulang, belajar dari kesalahan. Bang Mariano Diaz yang nggak mau cabut, anjing, gitu kan, penghangat bangku cadangan gitu kan nggak mau cabut, gitu maksudnya kan menemuin kota gitu kan. Untungnya si Vini udah dapet paspor Spanyol nih, makanya bisa masukin yang non Europe gitu kan. Berarti kita bahasanya langsung Madrid dengan Madrid yang cantik yang sekarang nih lawan Celtic. Bahas Madrid lu kali ya. Madrid sama Celtic ya terserah lu. Celtic gua rasa juga yang lu bilang itu mainnya juga cantik sih. Celtic setupnya oke, segala macam ya finishing aja enggak ada. Ya lu terserah lu mau bahas dari mananya dulu. Oke, gue. Madrid pakai formasi 4 standar lah, 4-3-3-nya Madrid lah. Iya, 4-3-3 Madrid. Modric dengan Tchouaméni gantiin Casemiro kan karena Casemiro ke MU. Dan enggak masalah juga gitu. Dan lini belakang masih sama. Masalah bagi coach Justin. Gak masalah juga menurut gua. Tchouaméni punya kita jangan bahas gameplay dulu kali ya. Bahas Tchouaméni dan Casemiro yang kita compare gitu. Tchouaméni punya postur yang lebih gede daripada Casemiro, lebih keker. Cuma permainannya lebih anak muda, stylish banget. Tchouaméni itu stylish banget game-nya, bukan yang hantem kiri, hantem kanan, dia masih pegang bola, balik badan, caping, dribbling cantik kan. Kalau Casemiro nggak bisa, dia kan berber. Emang ya layaknya pemain yang ngekat lawan. Haryono lah. Pasti tahu lah Haryono. Yang gondrong baru ngejebolin 1 di Persib. Itu juga penalti. Mas Har yang suruh ngambil. Janur kaget. Gua kasih tahu lu, Janur kaget. Hah? Dia baru ngejebolin sekali. Iya. Ya itulah dia. Malu-malu lagi. Iya. Nih footage Janur kaget nih, Haryono baru ngejebolin sekali. Dar. Dan itu ya Madrid Tchouaméni ternyata ngebales di depan Vinicius musim ini udah monster. Ya Madrid gue rasa nggak datengin Mbappe nggak masalah lah. Vinicius sekelas gua sama Mbappe bahkan bisa di atasnya kalau masih dua-dua berkembang. Tapi menurut gue Vinicius karena Vinicius main di Real Madrid dan udah terbukti di champion gitu ya, bukan cuma di Liga ya. Kalau Mbappe kan di Liga aja. Cuma kalau untuk mentalitas Vinicius kayaknya ya arogansi pastilah karena dia pemain muda dan andalan. Gitu. Tapi menurut gue dengan adanya Kroos, adanya Benzema, adanya Modric, adanya Alaba di situ itu bisa ngeredam egonya Vinicius nih. Makanya sekarang Vinicius nih musim ini nih benar-benar matang banget. Gua rasa kalau Vinicius on fire tuh siapapun backnya bisa dilewatin sama dia. Dia pasti ngelewatin lawan, nggak mungkin nggak bisa dilewatin. Enggak, dia bukan salah satu. Dia nomor 1 pemain yang punya speed dan skill dribbling. Nomor 1 gua rasa sekarang. Ya tipis-tipis sama Mbappe, tapi gua masih Vinicius lah menurut gua karena ya back kalau udah 1 lawan 1 sama dia tapi lagi off position gitu ya nggak di posisinya pasti lewat. Vinicius juga bisa menjawab di saat kemarin final champion yang kemarin. Liverpool Madrid. Liverpool mainnya cantik banget, bagus banget. 90 menit punya Liverpool. Iya, 90 menit punya Liverpool. Tapi si Vinicius ini nggak mati kutu gitu loh. Maksud gua nggak yang bener-bener mati kutu tapi iya mati kutu oke, tapi dia bisa ngeiniin ke Benzema gitu loh. Iya gitu loh, maksud gue masih bisa. Lu walaupun di press segini lu bisa menangin Real Madrid 1-0 gitu loh. Padahal lawannya Alexander Arnold. Iya, Alexander Arnold diobok-obok masih Alexander Arnold. Gue maksud gue gini loh, lu bisa di press gimana pun kerasnya,
Tapi lu masih bisa menangin tim lu gitu loh, maksud gua. Itulah mentalitas pemain Masih Real Madrid tuh kayak gitu. bocah loh, Cak, maksud gua. Ya segua aja belum tentu gua udah nangis di pinggir lapangan. Gua gimana caranya nih main nih kalau kayak gini nih. Gua bingung banget. Cuma gua pasti bakal kayak gitu sih, Cak. Gua juga enggak tahu. Kalau gue sih kebelat berak ya. Karena dingin banget pas itu. Wah, Iya, anjing. nih, Biar Kalau gue sih nabu, pura-pura Cok. cedera. Kalau gue sih pura-pura cedera. Lu aja lah yang main ya kayak. Iya lu aja yang main ya. pas dicek sama dokter enggak cedera. Cedera itu masih bisa main. Gitu. Itu loh, Cak. Mentalitasnya Dia- gila. mentalitas. Itu menurut gua yang bikin dia ditempa. Mentalitas. Karena gini, pemain Real Madrid pun yang baru masuk ya Camavinga, Iya. Tchouaméni dan lain-lain lah. Itu udah mentalitasnya tuh kebawa sama yang tua-tua. Jadi pemainnya tuh lu bayangin, kalau lu perhatiin ekspresi pemain Real Madrid mau ketinggalan 1-0, mau ketinggalan 2-0, gak ada yang panik. Gak ada yang panik sama sekali, udah ya santai aja. Jadi mereka skuad Real Madrid gua rasa udah ke mindset. Selama peluit akhir belum ditiup, kita masih bisa Kita menang, masih bro. menang, ya. Itu mentalitas yang kayak gitu tuh yang kelihatannya gampang tapi sepele tapi nggak bisa lu lakuin, nggak sembarangan itu. Kayaknya mungkin kalau era-era cuma Real Madrid yang punya ya. Gua Era ngerasa ini? ya. Era ini cuma era sekarang cuma kayaknya masih Real Madrid doang yang punya. Bayern Munchennya pun kayak belum lah. Untuk pemain Real Madrid yang tenang, nggak ada tekanan, ya tegang mah tegang, cuma kayak lu lihat Modric, Toni Kroos gitu. Kalau kegolan biasa aja, kalau ngegolin biasa aja, gitu ekspresinya nggak ada yang kayak Iya, bener. gitu. Kemarin tuh si breakdance ya. Ya kayak gitu kira. Kalau come on. Kalau lihat pemain Real Madrid ya. Yes. Udah selesai. Itu ngapain sih emang Iya, maksud tonton gua itu? mentalitasnya udah ya udah Real Madrid ya. Ya siapapun pemainnya mentalitasnya akan sama karena itu Real Madrid gitu. Iya, karena kalau gue bilang ya klub terbaik di dunia. Iya, Ya, karena gua setuju. Klub terbaik dunianya gini doh. Dia nggak tempat di dalam Real Madrid pun ketika datang itu udah ketempat kayak, duluan gitu doh. udah Kayak mental. Iya, Gua model main di Madrid. Camavinga dan Tchouaméni itu kelihatan banget. Mereka pas main langsung nyetel. Kenapa? Ketika datang ke lapangan itu udah bener-bener pilihan terbaik. Di Real Madrid itu ketika lu main berarti lu sempurna banget. Oh gini kali ya, berarti gue bisa bilang pemain itu nggak ada yang lebih besar daripada klub sebesar apapun. Nah, kayaknya Madrid galak akan hal itu loh. Galak Kayaknya. banget. Galak Perez, kayaknya. Perez galak Iya, banget Pak. Kayak galak banget Iya, loh akan galak hal banget itu. itu. Ya kita lihat korbannya Ronaldo, Ramos Iya. ya kan. Dan gua ngerasa setelah Ronaldo dan Ramos cabut, Madrid lebih baik. iya. Madrid lebih baik. Karena itu ya, karena itu, ya. Karena ego pemain. ego raja karena banget. ketika ada Ramos dan Ronaldo jadi raja di sini. Iya, Ronaldo raja. cabut, Ramos jadi raja di sini. Ya ibaratnya mahkotanya nih. Iya, Iya kan, Ronaldo cabut, Ramos cabut, Marcelo cabut, ya kan, Iya, Casemiro Casemiro cabut, ya. Kroos sama Modric. Menurut Ya, gua itu ada di dimensi yang berbeda. Iya, Itu iya. dua pemain itu punya dimensi yang berbeda. Kroos nggak punya speed, nggak punya power, Power, nggak punya tackle keras dan lain-lain sebagai gelandang box to box ya. Iya. Cuma kalau Kroos pegang bola, lawan panik. Iya. Lawan Modric pegang bola, lawan panik. Wah, Aura kacau. Pasti. Orang kalau gue bilang tuh nyucuknya Modric yang itu enggak cantik-cantik amat juga yang dia Yang- tendang iya, bola cutting pakai kaki side. luar. Iya. Itu enggak cantik-cantik amat juga. Cuma nggak belum tentu yang lain bisa. Tapi kenapa itu gol? Karena itu Modric. Iya, karena itu Modric. Gue pun jadi back mungkin saat berpikir kayak anjing Modric ya. Iya, mungkin gue gitu. juga jadi kikuk Iya, akhirnya. karena lu uber Modric Iya. diputer-puter sama Iya, dia. iya bener. Iya. Benar mungkin. Kayak Kroos dan Modric itu kan dua tipikal pemain yang berbeda. beda. Modric banyak dribble, cappingnya kontrol boleh bagus. Kroos nggak punya speed, Iya. dribble yang nggak kencang Iya. gitu. Tapi Kroos kalau udah ngelempar bola, kalau udah ngelong ball, Iya. bolanya pas Pas, di kaki. Itu maksud gua dengan bola gini. Ketika yang ngelong ball bukan Kroos, bolanya lebih jauh 1-2 cm, kontrolnya berubah, hasil final pass-nya juga Pasnya, akan iya, berubah. iya. Sekarang kalau lihat golnya Madrid yang ketiga, golnya Carvajal, Iya, Carvajal. anjing itu umpan anjing lah, itu umpan dunia itu maksud gua. Iya dia main di dunia loh. Iya maksud gua itu umpan yang lu lihat kan setup cross ke Carvajal. Carvalho ya. Anjing. Itu rapih banget. Visinya cross tuh. Iya.
Even amatir itu bisa kontrol bolanya. Iya, even siapapun di posisi Carvajal itu bisa karena bola enak banget gitu. Jadi menurut gua Kroos dan Modric itu ya harus gua akuin dia punya dimensi yang berbeda kayak ya dia masih kalau 3 di tengah predikat 3 terbaik di tengah yang masih main gitu ya dan Kroos dan Modric itu udah pasti nama yang ketempel di situ. Kalau Firman Utina ke berapa itu? Waduh, Yang menang. agak berat itu sama duetnya Bima Sakti itu ya. Di Piala Tiger. Aduh, Piala Tiger. Kroos tuh. Gimana Cak? Kalau menurut lu Cak, Madrid? Real Madrid ini ya yang lu bilang tadi dia punya daya tarik dan memikat pemain itu beda dari klub lain karena kalau gue contohin Rudiger dikasih proposal dikasih proposal dia sebelum ke Madrid itu ke sesama Inggris itu hampir 2 kali lipat kemudian di Prancis ya lu tahu lah pasti itu ya udah tuh, pasti kalau Prancis Syekh itu 2 kali lipat dari penawaran di Real Madrid tapi dia milih Real Madrid kenapa itu karena daya tariknya si Karena Real Madrid ini. Kemudian Tchouaméni pun begitu Ditawarin PSG kan? Iya. PSG sama Liverpool udah 4 mata sama Klopp udah dikasih proyek jangka panjang lah gitu kan sama Klopp cuma mereka lebih milih Real Madrid dan langsung nyetel ketika dimainin itu dia yang gue bikin beda karena kalau gue ngerasa ketika lu datang ke Real Madrid itu pilihan cuma satu, lu bermain untuk menang gitu. Iya. Kalau yang lain masih ada kayak ini gajinya berapa nih gue gaji. Kalau Real Madrid kan nih gue kasih gaji sekian lu mau nggak mau ya udah. Iya. Gitu. Ramos kemarin gitu akhirnya pencabut. Akhirnya dia ngemis Ramos kan. Tapi nggak ya udah tak kemarin penawaran gue nggak mau segala macam. Itu kalau Real Madrid masalah mental kayak Camavinga kemarin. Camavinga masuk, Hazard kemarin menang Benzema cedera loh. Benzema babak 1 ditarik karena cedera kan. Di babak 2 ditarik. Kayak Camavinga, Hazard kemarin Hazard juga lumayan main bagus ya kan. Hazard udah mulai nyetel, udah mulai happy ya kan. Pada seneng lah Hazard kembali. Camavinga juga bagus banget. Itu Camavinga the next level. Maksud gua yang lu bilang tadi stylishnya Tchouaméni di next levelnya. Kalau Camavinga lebih ke gantiin Modric ya. Iya Modric yang ala muter-muter. Kalau Tchouaméni itu lebih nggak banyak gerak, dia modelnya tuh kayak siapa ya? Gelandang pengangkut air tapi stylish gitu. Iya. Ya kayak Busquets lah. Busquets. Ada Busquets pada era jayanya. Nggak kasar, nggak keras. Bukan Busquets nggak keras, tapi stylish banget lah Tchouaméni itu. Dan balik lagi Madrid. Menurut gua pemain yang selalu stabil di Madrid ya Valverde. Ya. My favorite player, kenapa? Dia punya berapa paru-paru kayaknya harus dicek deh itu. Bangsat itu orang nggak ada lelahnya. Ketika dia mungkin transisi lagi menyerang, kemudian terpotong atau gagal, itu balik lagi dengan spiritnya dia, dengan passionnya dia. Ya itu bener-bener di bola dipotong sampai ujung dikejar anjing. Nah itu dia gitu mungkin loh. Ibaratnya gini, skuadnya Madrid ibaratnya kasar radikalnya dia mati buat Madrid juga mau itu. Iya. Tapi kayak Toni Kroos tuh dia kalau lepas bola nggak dikejar buat tapi dia nggak pernah lepas bola. Nah iya itu dia permasalahan. Dia tahu dia nggak punya speed kalau lepas bola makanya dia nggak pernah lepas bola. Nah itu dia maksud gue klub ini semenakutkan itu untuk pemain bintang sekelas manapun. Gue rasa tim apapun ketika ketemu Madrid pasti ada jiper. Pep Guardiola pun bilang kan ketika konferensi favorit champion siapa gitu kan. Kan orang mungkin bilang City gitu kan, City gitu. Dan dia pun bilang ya siapa juga tahu pasti Real Madrid dia bilang. Sang penguasa champion ya. Iya kayak Pep itu terakhir ngacak-ngacak Real Madrid ya di Barcelona. Pindah ke Munchen di obok-obok. Yang prime Barcelona kan. Ya prime Barcelona itu juga yang itu isinya ya Barcelona saat itu udah nggak bisa kelawan dah pokoknya. Ya seri-seri lah sama Madrid pas 3 kali champion loh. Iya. Oke, Madridnya udah main cantik banget, rapi banget, mental kejaga. Celticnya tuh. Menurut gua kemarin gak ada yang salah dari Celtic. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Statement pelatihnya sebelum main, kami tahu Madrid klub besar tapi kami tidak akan parkir bis. Maksud gua mentalitas pelatihnya udah oke banget dan terbukti di permainan Celtic ngepres, Celtic ngotot tapi ya
Ya buat gue ya Celtic mau gimana lawan sayang mungkin kalau ketemunya Chelsea kemarin dia Iya, menang. Mungkin menang, kalau menang. ketemunya masih AC Milan dia menang. Tapi sayang aja ketemunya Real Madrid gitu terlalu cepat gitu untuk ketemu Real Finishing kalau menurut gue juga Celtic finishing sih belum mateng ya. Belum pola Madrid. Pola oke, serangan fighting spirit oke. Itu dia finishing itu yang Dan gua gini, rasa. Jadi gue sukanya sama Celtic tuh kemarin ngotot itu kayak orang gila tuh dia. Bener-bener cari gol, jatuh bangun lagi, bangun lagi. Tapi ya sayang aja dia dikawal sama Alaba sama Courtois gitu. Jadi ya udah lu enggak bisa golin juga enggak pelatih lu atau supporter lu sampai terakhir standing applause kok supporternya karena ya untuk lu ngelewatin Alaba, untuk lu ngelewatin Rudiger, untuk lu ngegolin Courtois itu ya perlu kekuatan yang lebih gitu ya, perlu unique skill yang lebih gitu. Iya. Ya kalau babak pertama imbang-imbang lah ya. Dari segi permainan imbang-imbang. Kalau babak pertama masih seri-seri Madrid masih nyari tuh karena main di Celtic mungkin adaptasi segala macam, Celtic masih ngimbangin. Masuk babak kedua Madrid udah dapat selaknya, udah punya Madrid. Tapi bukan berarti Celtic main jelek ya, cuma kayak Madrid ya sayang aja lawan Real Madrid gitu. Menurut lo Cak, Celticnya mainnya bagus. Mainnya bagus karena banyak peluang yang diciptakan karena shoot on goalnya aja 4. Setuju lah. Dapat Kena tiang lagi satu. Iya, kena tiang satu. Tapi bro, ini Real Madrid itu even Muhammad Salah. Iya. Even Muhammad Salah pusing ketemu Courtois gitu loh. Dan mereka ya mungkin ibaratnya kalau kita kayak lagi namanya kan Thibaut Courtois. Iya, kenapa tuh? Berani jatuh Thibaut lu. Enggak ingin jaring dong. Iya, Titus Bonai. Gini. Gue yang nyari. Mungkin kurang gue. Anjing diterusin. Itu maksudnya kayak mungkin kalau kita sekelas kampung gitu main nih terus lawan pakai cabutan gitu. Cabutan. Markus taruh Markus. Di situ ada beda level. Iya. Itulah yang terjadi di sana, gitu loh. Emang beda level aja. Iya beda level. Mungkin kalau pertandingannya best of 5 mungkin bisa dikejar dong. Maksudnya bisa dikejar di seri-seriin gitu di pertandingan selanjutnya. Iya tapi gini Cak. Menurut gua tadi Real Madrid lawan Celtic ya. Pun Celtic udah unggul 2-0, Real Madrid dikasih 2 gol duluan. Menurut gue Real Madrid akan tetap menang. Iya Kak, ya balik lagi beda level, beda mental. Bukan berarti mentalitas Celtic ini payah ya. Cuma mentalitas Celtic adalah gimana caranya untuk menang. Tapi mentalitas Madrid adalah gimana caranya taktik gue berjalan. Iya, ngeri. Mentalitas Celtic sekedar gue harus ngalahin Real Madrid karena gue main di kandang. Tapi mentalitas Real Madrid udah bukan gue menang gue kalah. Gue juara. Kalau gue kalah juga bodo amat, yang penting selama masih ada kesempatan gue bisa gitu karena target gue juara. Jadi mentalitasnya itu sama-sama tinggi tapi beda level. Nah, itu. Iya siapa sih yang nggak setuju Celtic main bagus gitu, main cantik banget, menghibur. Iya. Di situ yang laga bola menghibur. Di situ. Dibanding gue nonton Chelsea, nonton Celtic. Chelsea Tottenham lagi. Aduh itu kacau banget itu. Ya maksudnya Nasrai lah buat gol Celtic ini gitu. Dan Celtic kalau mainnya ngotot gini terus bisa kok masuk 16 besar. Bisa. Di sana kan ada Donetsk sama Leipzig ya, si grup ya. Bisa lah. Bisa kalau kayak kemarin bisa kok. Karena peluangnya banyak gitu loh. Benar. Dan bisa rapih gitu loh. Secara permainan rapih daripada Chelsea. Lawan Real Madrid gitu loh. Lu sial aja. Intinya berarti lu sial aja ketemu Madrid di awal-awal kayak gitu. Sial aja. Kan namanya game pertama itu semua pengen menang. Iya. Masuk akal sih, Ca. Oke. Champion. Semakin seru. Madrid ketemu Ajax lah. Lu pengen ngeliat tuh ya Ajax pengen ngeliat Ajax segimana karena gue masih mengunggulkan karena gue fans Ajax kali ya. Gue masih mengunggulkan Ajax. Lu Belanda banget lu ya. Gue suka banget sama Ajax keren. Ntar malam main lawan Ranger kan? Iya main lawan Ranger. Suka banget gue sama Ajax tuh game-nya menurut gue istimewa banget. Oke. Seru banget nih champion. Sebenarnya ada tim besar nih yang mau dibahas tapi nanti di segmen berbeda. Di segmennya Kutu Pasar, Kupas Tuntas Partai Besar. Karena dua-duanya tim besar. Gua nggak tahu sih mainnya sebagus apa semalam. Tapi buat kalian semua terakhir nih, buat kalian semua yang mau main PS bisa di mana, Cak? Di The Game Lab PlayStation di Ruko Puri Depok Mas, Blok B5.
Daerah Depok gitu ya guys. Nah. Patokannya pokoknya di Sekolah Cakrabuana seberangnya, samping Ada Sprindo ruko, lantai iya. 2 di atas laundry. Nah. Kalau bisa booking bisa. Tinggal Nanti di ada info nomor- booking tuh kan di running text biasanya ada terakhir tuh info booking, ya kan? Kalau mau booking, oke. Buat kalian semua penonton Komedia, terima kasih kemarin kupas tuntas partai besar itu, viewsnya tinggi sekali ya. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Jangan itu, lupa subscribe lah. gitu ya. subscribe lah, tolong itu dong. Viewsnya besar sekali dan masa subscribernya nyangkutnya dikit, Subscribe, ya kan? Viewsnya tinggi banget loh. Terima kasih banget semua yang udah nonton, mantengin Komedia terus. Terima kasih. Jadi hari ini kenapa si dia ini nggak pakai baju MU ya karena itu. Ini bukan Dia kembarannya, Nando. Jadi jangan nyerang dia. Ya kan? Karena Nandonya lagi di rumah lagi istirahat. Nandonya lagi Gua- sakit. Ntar Iya. gue udah kembali lagi dengan kostum MU gue. Tenang aja, Nando itu lagi sakit, jadi digantiin dulu sama kembarannya. Oke, buat kalian semua tetap pantengin Komedia dan terakhir kali, bye bye. Ciu ciu. Ciu.